Nah, sebelum melangkah lebih jauh nih, mau kuliah di Turki, hidup di Turki, kita kenal dulu dong sama Turkinya. Oke, sekelas mengenal Turki. Nah, ini mungkin ya Turki kan udah terkenal, Kak. Ngapain lah dikenalin ya. Nah, walaupun udah terkenal, tapi masih banyak nih, apa ya, pandangan, bukan pandangan ya, bukan mindset, apa ya, fakta-fakta yang belum mungkin masih banyak disalah apa ya, salah bukan salah sangka apa ya, pokoknya belum tepat lah gitu. Nah, pertama itu ibu kotanya Turki, kalau orang sebutnya Istanbul tuh Ankara teman-teman. Nah, kotanya Bang Adi ini di Ankara sama Ya keluarga betul. ya. Oke, kemudian kota terbesarnya baru Istanbul. Kemudian bahasa resminya bahasa Turki, bukan bahasa Arab. Kalau orang-orang mungkin bilangnya Turki mah pakai bahasa Arab, bukan teman-teman, pakai bahasa Turki. Kemudian bentuk pemerintahnya yaitu republik presidensial. Jadi Turki ini dipimpin oleh seorang presiden, bukan seorang raja. Kemudian mata uangnya yaitu lira. Agamanya 99,8% memeluk agama Islam. Oke, kita lanjut. Nah, ini supaya lebih mengenal lagi ya, ini beberapa gambar yang menjadi ikon. Sebenarnya lebih banyak lagi, tapi ini beberapanya. Itu ada chai atau teh. Jadi orang-orang sana itu mereka punya kebiasaan yaitu ngeteh pagi, siang, sore mereka ngeteh. Kemudian ini di sampingnya ada Hagia Sophia. Seperti kita tahu ya, dulu ini adalah gereja, kemudian jadi masjid, jadi museum, dan sekarang jadi masjid lagi. Jadi teman-teman yang mau ke Turki ini sekarang masuk ke Hagia Sophia udah gratis. Kemudian ada Kiskoleksi, kemudian ada baklava ini di samping jadi makanan apa ya, khas Turki. Kemudian ini mata uangnya lira, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian ada Pamukkale, ini salah satu objek wisata yang wajib teman-teman kunjungi. Letaknya dekat kota saya ya, di Denizli. Kemudian ini apa ya, Gunung Nemrut, tempat Nabi Ibrahim dibakar. Kemudian ada kuneve, ini ada kebab. Kalau teman-teman sebutnya itu kebab, di Turki itu sebutnya doner. Nah, kemudian di sampingnya lagi itu ada gunung es, gunung Uda. Jadi di Turki itu ada empat musim teman-teman. Teman-teman kalau musim winter itu bisa main ski di sini. Nah, ini masjid apa ya, Ahmed. Nah, ini ada lokum, bisa jadi oleh-oleh juga kalau kita dari Turki. Kemudian ada Bosporus, jembatan yang menyatukan benua Asia dan benua Eropa. Nah, seperti kita ketahui ya, bahwa Turki itu terletak di dua benua. Kemudian ini ada Kapadokia, bagus banget teman-teman, apa kayak balon gitu. Kemudian ini di sampingnya yang ungu, biasanya kita lihat di apa ya, tampilan Windows ya. Nah, ternyata itu ada. Nah, ini Jalaluddin Arumi, seorang penyair yang terkenal. Kemudian ini ada alat musik dan pakaian adat. Maka kita harus kuliah di Turki sekilas. Kemudian sistem pendidikannya peluang beasiswa. Kemudian biaya hidupnya terjangkau, unik dan multikultural, sama sih kita lihat ya. Turki itu pernah dikuasai oleh Romawi, kemudian kebangkitan Islam nih untuk mahasiswa Indonesia. Nah, oke, sistem pendidikan belokna proses. Nah, sistem sejak tahun 2001. Nah, jadi sistem pendidikan itu menjadi negara Eropa. Oke, teman berada dalam kebisian mungkin bisa di-unmute ya. Nah, kemudian buktinya apa? Yaitu kayak sistem kredit yang ada di universitas di Turki itu sama dengan universitas yang ada di Amerika. Nah, jadi apa sih keuntungannya untuk apa sistem pendidikan blokna proses ini? Yaitu mulai dari pengakuan gelar, jaminan kualitas, kemudian kualifikasi kerangka kerja dan sistem akreditasinya itu sama seperti negara-negara di Eropa. Kemudian itu juga memudahkan pelajar-pelajar di Turki untuk melakukan pertukaran pelajar ke Eropa. Contohnya itu baik seperti pertukaran pelajar Erasmus. Nah, itu teman-teman. Kemudian dari segi apa ya? Publikasi jurnal ilmiah itu Turki berada di 20 besar. Nah, itu kira-kira teman-teman. Dari sisi sistem pendidikan. Kemudian beragam pilihan jurusan. Nah, kalau misalnya orang-orang itu nyangkanya kalau kita kuliah di Turki itu jurusan agama gitu ya, sama seperti negara di Timur Tengah kebanyakan. Nah, ternyata tidak, teman-teman. Tersedia beragam pilihan jurusan di Turki, mulai dari teknik, pendidikan, kesehatan, kemudian ada keagamaan. Nah, ini salah satu pembedanya dari Turki dan Indonesia. Kalau di Indonesia itu biasanya kalau kita kayak ada jurusan tafsir, hadis, kemudian apa lagi ya? Jurusan ya banyak lah ya cabang jurusan keagamaannya. Nah, kalau di Turki itu disebutnya ilahiyat. Nah, di situ sudah tercangkup tuh semuanya di sana. Nah, itu dia. Kemudian ada jurusan ekonomi juga, ada jurusan hukum, sastra, seni rupa,
jurusan sains, politik, nah bahkan jurusan-jurusan yang mungkin di Indonesia itu masih langka seperti teknik apa ya, biomedical atau bioengineering itu kan masih langka ya di Indonesia, sedangkan di Turki itu sudah banyak teman-teman tersedia. Bahkan menjadi favorit juga nih untuk pelajar-pelajar internasional. Nah, itu dia. Kemudian banyak peluang beasiswa. Nah, jadi jalur masuknya itu ada beasiswa sama mandiri. Ada beasiswa dari pemerintahan Turki, ada beasiswa dari pemerintahan, bukan ya, yayasan di Turki, ada pemerintahan Indonesia, ada yang beasiswa langsung dari universitasnya. Nah, mungkin masih banyak lagi nih kayak hidden beasiswa tersembunyi kalau misalnya teman-teman langsung mengunjungi website kampusnya. Kalau beasiswa dari pemerintahan itu disebut biasanya YTB, kemudian kalau TDV itu Turkiye Dinayet Vakfı, itu yang dari yayasan, LPDP ini yang apa ya, yang biasa udah lumayan terkenal lah ya gitu kalau misalnya untuk ambil jurusan S2, S3. Nah, ini ada Abdullah Gül University di Kayseri, ada Ibnu Khaldun University di Istanbul, kemudian ada Koç University. Kemudian kalau misalnya beasiswa nih belum rezeki mau coba mandiri, bisa ada beasiswa, ada jalur ujian YOS semacam SBMPTN tapi dari Turkinya gitu, khusus untuk pelajar internasional. Kemudian ada yang menerima membuka seleksi berkas atau lewat agen atau yayasan kalau misalnya teman-teman ingin lebih praktis, dibimbingnya lebih maksimal. Nah, itu dia. Nah, kita lihat sekilas ya satu persatu nih beasiswanya. Sebenarnya tidak masalah teman-teman untuk awal ini mau masuk jalur beasiswa atau mandiri karena 1 tahun itu biasanya tomer dulu. Nah, kemudian menuju akhir-akhir apa ya? Kayak pas mau habis 1 tahun itu nanti kan daftar univnya tuh. Nah, bisa sekalian untuk daftar beasiswanya. Nah, kalau beasiswa YTB ini tersedia untuk jenjang S1, S2, S3, bahkan kayak program bahasa, budaya, dan penelitian. Nah, ini merupakan beasiswa ke Turki yang cakupannya paling besar ya, bisa dibilang kayak gitu. Mulai dari jenjangnya dan jurusannya itu terbuka untuk semua jurusan. Kecuali ada beberapa itu kayak apa ya, keperawatan atau apa mungkin yang kayak gitulah gitu. Kemudian deadline-nya yaitu setiap tahun biasanya bulan Januari sampai Februari. Nah, ini linknya teman-teman nanti bisa cek di sini, cakupan beasiswanya apa aja. Ada mulai dari pembuatan visa, uang saku per bulan, akomodasi tempat tinggal berupa asrama, kemudian biaya pendidikan tentunya tiap bulan teman-teman tidak perlu membayar. Kemudian biaya kesehatan, biasanya itu kita dikasih kayak apa ya, kayak jaminan kesehatan. Nah, kemudian ada kursus bahasa itu juga udah dibayar, kemudian tiket pesawat sekali pas pertama pergi sama terakhir pulang. Kemudian ada beasiswa Turkiye Dinayet Foundation atau disebut dengan TDV. Itu kalau tahun-tahun kemarin itu biasanya cuma untuk S1 jurusan agama, tapi kabar gembiranya nih tahun ini itu udah buka untuk jenjang S2. Deadline-nya itu beda 1 bulan sama beasiswa YTB, yaitu bulan Februari sampai bulan Maret. Ini linknya teman-teman juga bisa cek di sini. Kemudian cakupan dari beasiswa ini apa aja, ada uang saku per bulan, akomodasi tempat tinggal berupa asrama, ada biaya makan, ada biaya pendidikan, kursus bahasa Turki, kemudian asuransi kesehatan, tiket pesawat, PP setiap tahun. Nah, ini bedanya beasiswa TDV sama beasiswa YTB. Kalau TDV itu kita dikasih tiketnya pas pertama pergi sama terakhir pulang. Tapi kalau TDV itu tiap tahun. Nah, tapi uang sakunya lebih kecil dibanding beasiswa YTB. Kemudian tiket pesawat, kemudian gratis seragam sama gratis camp musim panas atau musim dingin. Nah, ini ada beasiswa LPDP, yaitu S2, S3, dan penelitian. Nah, ini ada gelombang 1, gelombang 2-nya, teman-teman bisa lihat. Kemudian cakupan beasiswanya itu paling besar mungkin ya, lumayan besar, kayak ada dana pendaftaran, SPP, tunjangan buku, bantuan penelitian, bantuan seminar internasional, kemudian bantuan publikasi di jurnal internasional, transportasi, aplikasi visa,
dan resident permit itu izin tinggal di negara tersebut. Oh, Kemudian asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, kedatangan, tunjangan keluarga itu biasanya untuk yang S3 dan dana untuk keadaan darurat. Nah, ini ya salah satu pembeda beasiswa LPDP sama yang lainnya. Kita dikasih biaya untuk pembuatan jurnal. Nah, ini ada beasiswa yang langsung dari universitasnya. Ada beasiswa Abdullah Gul University. Mungkin sekarang lagi buka ya bulan Agustus. Nah, cakupannya apa aja? Ada biaya kuliah penuh, akomodasi asrama lebih murah. Jadi Abdullah Gul University ini terletak di kota Kayseri, teman-teman, di sebelah kota Ankara. Ada lagi Universitas Ibnu Khaldun University itu di Istanbul. Universitasnya lumayan terbaik di Istanbul, di Turki. Itu buka untuk jenjang S1, S2, jurusan ilmu sosial. Nah, deadline tiap tahunnya April sampai Juni. Cakupan beasiswanya apa aja? Ada biaya kuliah, biaya bebas biaya asrama, biaya transportasi, tas sekolah, sama laptop biasanya dikasih di sini. Nah, ini dia Ibnu Khaldun University. Biasanya kalau masuk universitas-universitas yang langsung ke universitas, itu mereka menyediakan jurusan pengantar bahasa Inggris, dan itu kita diwajibkan untuk TOEFL. Nah, kemudian ada beasiswa dari Koç University di Istanbul juga, untuk jenjang S2 dan S3, cakupannya apa aja? Ada biaya kuliah, biaya hidup per bulan, biaya tunjangan lainnya, ada biaya transportasi, dan untuk doktoral itu mendapat asuransi kesehatan, kantor kerja, laptop, dan biaya travel. Nah, itu beberapa beasiswa yang tersedia untuk kuliah di Turki. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, masih ada beasiswa-beasiswa lainnya. Itu kalau tidak salah kemarin saya ada teman di IZU Istanbul Sabahattin Zaim University, itu beliau juga dapat beasiswa yang langsung dari universitasnya. Itu dia. Kemudian kenapa kita kuliah ke Turki? Kesempatan belajar bahasa Turki. Nah, kebanyakan ya, karena bahasa nasional mereka adalah bahasa Turki, jadi bahasa pengantar untuk kuliahnya itu kebanyakan adalah dalam bahasa Turki. Nah, nanti kalau kita ngambil kuliah dengan bahasa pengantar bahasa Turki, kita akan diwajibkan untuk ngambil TOMER namanya, teman-teman. Atau sama seperti TOEFL-nya bahasa Inggris. Nah, TOMER-nya ini bahasa Turki. Apa itu TOMER? Yaitu Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Nah, jadi ada jenjangnya di sini, ada A1, A2, B1, B2, C1, C3. Kalau untuk masuk univ ada beberapa universitas yaitu mewajibkan sampai B1 atau B2. Tapi kalau untuk lulus dari universitas itu kita diwajibkan untuk lulus TOMER di jenjang C1. Itu dia TOMER. Kemudian ada biaya hidup terjangkau. Nah, kira-kira ini ya rincian biaya hidup rata-rata. Nah, walaupun sebenarnya setiap kota itu berbeda-beda. Kota-kota besar seperti Istanbul, Ankara, Izmir itu akan berbeda dengan kota-kota lain seperti di Sakarya, Isparta, dan lain-lain. Nah, misalnya tempat tinggal kalau di asrama itu 300 sampai 500 lebih murah. Rumah itu biasanya 600 sampai 1000 lira, di kota besar itu bisa lebih mahal. Kalau di Istanbul mungkin bisa kayak sampai 1600-an, tapi kita bisa tinggal rame-rame itu bisa teman-teman. Nanti dibagi sama rata sama temannya. Kemudian uang kebersihan biasanya 30 lira. Kemudian ada biaya utilitas air, itu biasanya kayak 60 lira. Kalau listrik itu 120 lira. Nah, pemanas ruangan itu berbeda antara musim lain dengan musim dingin, karena musim dingin ini kita tentunya butuh kehangatan ya. Butuh kehangatan. Itu butuh biaya 200 sampai 400 lira. Nah, kalau di luar winter itu bisa lebih murah ya, 40 sampai 50, atau mungkin bisa teman-teman dimatikan saja pemanas ruangannya, mungkin bisa. Apalagi summer itu akan sangat panas biasanya, apalagi di daerah-daerah yang terletak di tepi pantai. Nah, makan atau minum di asrama itu biasanya lebih murah, cuma 300 lira. Kemudian di rumah itu 600 ditambah air atau galon,
Itu biasa tuh galon 12 lira, apa ya kalau nggak salah segitu. Nah, jadi sebulannya 96 lira. Kemudian transportasi biasanya sekali naik itu 1,5 lira, atau bahkan bisa lebih murah kalau misalnya teman-teman pakai kartu pelajar. Itu ada diskonnya, apa ya, potongannya, subsidinya. Nah, kira-kiranya itu maksimal 60 lira per bulan. Kalau misalnya perjalanan teman-teman hanya dari rumah ke universitas. Tapi kalau misalnya teman-teman suka jalan-jalan, mungkin akan lebih banyak lagi. Komunikasi. Nah, untuk komunikasi itu biasanya kita butuh paket ya, data untuk berkomunikasi. Nah, kalau di rumah kita pakai WiFi, itu biasanya bayar 90 lira. Nah, kalau di kampus biasanya juga udah tersedia ya, free WiFi. Nah, kemudian biaya kuliah itu rata-rata 600-an lira. Ada yang lebih murah, yang lebih mahal pun juga ada. Kebanyakan 600, tergantung univnya sih. Nah, kemudian belanja bulanan itu biasanya 470 lira, itu lebih, kalau untuk kebutuhan pokok di Turki itu biasanya lebih murah. Kemudian hiburan dan rekreasi, ini dari 15 sampai 18 lira untuk sekali masuknya. Kemudian bukan sekali masuk, ini per bulannya. Kemudian biaya lain-lain kayak seperti kebersihan, teman-teman mau beli sabun, dan lain-lain itu biasanya 35 lira. Nah, totalnya itu 2.400 atau 4.500.000 segini teman-teman. Tapi saya pernah dengar itu ya, cerita dari kawan, kalau pandai berhemat-hemat itu biasanya bisa 2 jutaan lah, segitu. Itu tergantung teman-teman ya, nanti mau membelanjakan uangnya gimana. Ini ada link, teman-teman bisa cek di sini nanti penjelasan lebih luasnya. Nah, kemudian Turki itu unik dan multikultural. Nah, seperti kita ketahui ya teman-teman, bahwa Turki ini terletak di benua Eropa dan benua Asia. Sebenarnya Eropanya cuma 5%, tapi ya itulah bisa disebut antara benua Eropa dan benua Asia. Nah, kemudian disitulah karena letaknya strategis ini, maka disitulah terjadi pertemuan budaya antara budaya Barat dan budaya Timur gitu. Kalau misalnya sebelah Barat itu mereka berbatasan dengan Eropa, nah sebelah Timur itu mereka berbatasan dengan negara-negara Timur Tengah. Jadi tergantung teman-teman sih mau pakai budaya yang mana gitu. Mereka terbuka lah untuk budaya-budaya seperti itu. Kemudian karena banyaknya pelajar internasional yang datang ke Turki itu lebih dari 300 orang, 30.000 orang maksudnya. Nah, itu juga semakin membuat Turki lebih multikultural. Negara asalnya orang-orang pelajar berasal dari Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dan Asia itu salah satu Indonesia itu juga datang ke Turki. Oke, kita lanjut ya. Kemudian Turki itu kaya situs sejarah. Nah, ini merupakan Hierapolis, salah satu peninggalan peradaban kuno di kota Denizli, kota tempat saya tinggal. Nah, itu sangat dekat. Nah, jadi mungkin kalau ada teman-teman nih yang lulus kemudian pengen ke Pamukkale, boleh banget nanti hubungi Cindy. Kemudian itu memiliki masalah. Nah, ini karena Turki itu dulu dikuasai ada peradaban Romawi, Yunani, kemudian Islam. Nah, jadilah dia seperti ini. Kemudian di situ ada 13 situs peninggalan sejarah yang masuk ke dalam daftar UNESCO World Heritage. Jadi nggak bingung lagi nih kalau misalnya teman-teman mau mengulik-ulik sejarah ya, yang cita-cita sejarah itu banyak banget di Turki. Nah, kemudian surganya wisata. Ini terakhir ya teman-teman. Sama mungkin nggak beda jauh ya kayak di Indonesia, sama seperti di Indonesia. Kalau kita tuh punya tempat wisata, tiap kotanya, tiap daerahnya, di Turki pun juga seperti itu. Nah, ini beberapa yang bagus banget ya. Seperti Kapadokia. Nah, artis-artis influencer atau artis-artis internasional biasanya tuh mereka ini masuk ke daftar, ke list jalan-jalan mereka nih biasanya gitu. Di Kapadokia ini letaknya di Turki. Kemudian ini Pamukkale,
lereng bukit gitu, warna putih. Jadi, Masya Allah ya kalau kita di sana bagus banget. Nah, kemudian ini ada jembatan, Bosporus, Selat Bosporus. Di situ teman-teman bisa melihat keindahan kota Istanbul. Nah, itu dia surganya wisata. Oke, kita lanjut ya. Lalu kan itu udah jelas ya kenapa kita harus kuliah ke Turki, lalu bagaimana caranya kita kuliah ke Turki. Nah, yaitu pertama niat, kemudian izin orang tua, cari-cari informasi, nikmati proses seleksi, persiapan keberangkatan, kedatangan, tomer sama kuliah. Nah, yang pertama tentunya niat ya. Kalau kita muslim nih inama amalu niat, apa hasil satu plus apa yang kita niatkan, kita niat untuk belajar, maka kita dapatkan adalah belajar. Kalau misalnya teman-teman niatnya cuma untuk jalan-jalan ke Turki nih, mungkin ya itu juga yang teman-teman dapatkan gitu. Maka niatkan itu untuk belajar, niatkan itu untuk mencari ridho Allah gitu. Apa ya? Karena kalau misalnya selagi yang kita tuju adalah Allah gitu, maka itu akan Allah beri kemudahan gitu. Bukan bermaksud untuk menasihati ya teman-teman, tapi berdasarkan apa yang saya rasakan. Kemudian izin orang tua. Nah, ini mungkin teman-teman yakinkan dulu orang tuanya kalau misalnya ada keraguan, mungkin bisa ditanyakan, kenapa Bu, kenapa Mama masih ragu gitu. Teman-teman bisa lebih jelaskan gitu. Kalau misalnya teman-teman orang tuanya masih belum ridho, berarti mungkin belum jalannya di sana gitu. Kemudian cari-cari informasi, kayak kita lanjut dulu ya. Nah, mencari informasi itu di mana sih kita bisa dapatin informasi? Yaitu dengan mengikuti seminar. Nah, karena di sini bakalan ada tuh teman-teman yang berbagi informasi gitu. Teman-teman, setidaknya teman-teman dapat link gitu untuk bisa bertanya-tanya lebih banyak lagi. Kemudian teman-teman bisa mengunjungi website beasiswa seperti beasiswa TDV, YTB. Bisa teman-teman datangi langsung untuk informasi yang lebih banyak. Nah, misalnya udah habis tuh kesempatan beasiswa, coba dikunjungi website kampusnya. Misalnya mau Istanbul atau Ankara atau Dukos Aidul, mungkin Ege University di Izmir. Nah, teman-teman bisa mengunjungi websitenya. Di situ biasanya ada tuh banyak informasi mulai dari beasiswa dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada sosial media. Nah, teman-teman mungkin bisa follow Instagramnya PPI, kita ada namanya PPI, itu Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, di situ bisa juga ada informasi-informasi itu terkait kuliah di Turki. Nah, itu sosial media, atau teman-teman bisa stalker nih mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di Turki. Nah, itu biasanya teman-teman bisa nanya-nanya di sana. Kemudian mahasiswa Indonesia di Turki dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian proses seleksinya apa aja sih? Kalau misalnya beasiswa nih pada umumnya mereka prosesnya ada registrasi berkas, ada wawancara, sama kelulusan gitu. Nah, kalau untuk YTB sendiri itu sebelum wawancara biasanya mereka ngasih tes matematika dasar 12 soal dalam bahasa Inggris. Bedanya. Biasanya ini proses seleksi berkas. Kemudian proses seleksi mandiri. Ada universitas yang mereka membuka pendaftaran melalui seleksi berkas. Ada yang seleksi berkas tanpa ujian IUS, ada yang dengan ujian IUS. Nah, itu tergantung apa sih? Tergantung universitas yang teman-teman nanti daftar di sana gitu. Oke, kemudian kita jelaskan sedikit ya, sukses seleksi berkas. Nah, mungkin kalau saya sendiri ya, itu mulai mencatat semua dokumen yang perlu dilengkapi untuk seleksi berkas beberapa bulan sebelum beasiswa dibuka. Maunya sih gini ya, tapi pas waktu daftar kemarin itu sedikit terjadi gangguan jaringan. Biasa kami anak kabupaten, jadi agak susah sinyalnya. Baru bisa masuk ke website itu kira-kira 1 bulan sebelum deadline. Nah, tapi ya alhamdulillah karena rezeki mungkin ya, tapi kalau untuk lebih matangnya, nah itu mungkin teman-teman bisa catat dulu nih beberapa bulan sebelum pendaftarannya buka, baik itu mandiri maupun
itu maupun beasiswa itu nggak jauh beda biasanya yang dokumen-dokumen yang mereka butuhkan itu kayak KTP atau paspor. Ini sebagai tanda pengenal, boleh KTP, boleh paspor. Kemudian ada pas foto terbaru, transkrip nilai. Itu teman-teman didaftar nilai-nilainya dari semester 1 sampai semester 5. Semisal teman-teman yang daftar ini misalnya kelas 12. Nah, kalau misalnya teman-teman lulus gimana? Ijazahnya ditransfer ke dalam bahasa Inggris. Kemudian ada nilai ujian internasional nih untuk beberapa universitas. Biasanya mereka minta, tapi lebih banyak nggak minta sih biasanya. Kemudian nilai ujian hasil ujian bahasa ini opsional juga untuk universitas yang bukan untuk universitas, untuk jurusan yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Nah, biasanya mereka meminta nilai hasil ujian IELTS atau bukan IELTS, IELTS atau TOEFL. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya bahasa Turki, maka mereka minta nilai ujian hasil bahasa Turki, yaitu ikutan TOMER 1 tahun. Kemudian ada proposal penelitian atau contoh karya tulis atau jurnal itu untuk S2, S3 biasanya. Kalau untuk kita S1 itu biasanya mereka minta nulis esai itu seperti dalam bentuk letter of intent. Kemudian ada surat rekomendasi minta kepada guru-gurunya atau ke pembimbing lombanya juga bisa. Minimal 2 guru. Kemudian piagam penghargaan atau kegiatan. Nah, teman-teman yang masih ada waktu nih untuk ngumpulin prestasi, bisa nih dikumpulin piagamnya, ini mungkin bisa menjadi nilai plus nantinya gitu. Nah, kemudian ada letter of intent. Nah, ini yang saya sebut tadi, yaitu semacam esai, tapi untuk S1. Kemudian ada CV. Nah, CV ini penting ya teman-teman. Data diri teman-teman, kemudian dari pendidikan, organisasi, prestasi. Nah, mungkin coba mulai-mulai disusun beberapa bulan sebelum beasiswanya dibuka. Gitu. Kenapa harus beberapa bulan sebelum beasiswa dibuka? Karena kita perlu sadari bahwa yang daftar untuk kuliah ke Turki itu nggak cuma kita teman-teman satu sekolah, bukan teman-teman satu kabupaten, bukan teman-teman satu provinsi, satu Indonesia, tapi seluruh dunia sedang mendaftar ke universitas tersebut. Makanya teman-teman harus lebih matang lagi, jangan sampai pas waktu hari deadline teman-teman daftar, itu nanti jaringannya terjadi kesalahan atau gangguan jaringan kan jadi sia-sia perjuangannya. Gitu. Nah, kemudian ada sukses seleksi berkas lagi nih. Setelah dicatat apa aja yang diperlukan, buat jadwal karena kita manusia ya insan pelupa, maka buat jadwal target sampai kapan berkas tersebut satu persatu untuk diselesaikan. Kemudian lengkapi dokumen dengan teliti, jangan sampai nanti di transkripnya lupa tanda tangan kepala sekolah atau cap sekolahnya. Nah, itu nanti jadi nilai pengurang. Kemudian isi lengkap data diri, jangan sampai teman-teman udah lengkapin dokumennya udah banyak, sertifikatnya banyak, tapi kontak personnya salah, emailnya salah. Jadi kemana nanti pihak universitas, pihak pemberi beasiswanya menghubungi teman-teman. Makanya isi lengkap data diri. Kemudian hindari submit di akhir waktu. Nah, ini sedikit bukan tips dari Cindy, bukan saran ya, sedikit saran nih dari Cindy. Karena jumlah pendaftar setiap tahun itu meningkat. Nah, untuk meraih nilai lebih dari pendaftar lainnya, ada baiknya melengkapi berkas-berkas yang sifatnya tidak wajib, seperti sertifikat bahasa, piagam penghargaan, kemudian publikasi, kegiatan sosial, dan lain-lain. Nah, kalau cuma ngisi data, seperti CV, kemudian transkrip nilai, ya mungkin nilainya agak tinggi itu menjadi nilai plus, tapi ada baiknya seperti yang tidak wajib, seperti sertifikat bahasa, itu dilengkapi teman-teman. Karena mudahnya nih, tidak pakai sertifikat bahasa, maka banyak yang daftar di jurusan yang bahasa pengantarnya bahasa Turki. Nah, untuk mengurangi angka persaingan, nah teman-teman coba daftar IELTS atau TOEFL, kemudian daftar di jurusan yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu mungkin saingannya lebih sedikit gitu, memperbesar kemungkinan untuk lulus di universitas tersebut. Nah, kemudian piagam penghargaan, ikut-ikut lombanya,
ikut-ikut lomba, mungkin bisa dikumpulkan lagi sertifikatnya, diingat-ingat lagi, atau yang masih jauh nih, mungkin kelas 11 atau kelas 10, cobalah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti tersebut. Publikasi, mungkin teman-teman pernah menulis buku atau menulis karya ilmiah, nah itu bisa dimasukkan. Kegiatan sosial juga. Nah, ini sukses seleksi berkas. Kemudian sukses menulis letter of intent. Nah, ini khusus untuk yang beasiswa ya, teman-teman. Yaitu perkenalan diri, ceritakan kelebihan dan kegiatan kamu sebelumnya sehingga kamu berhak mendapat beasiswa tersebut. Oke, teman-teman yang lagi menyimak, mungkin mohon ya agar tidak mencoret-coret screen, agar tidak mengganggu yang lainnya. Mungkin teman-teman mulai bosan nih, tapi yang lainnya masih butuh informasi. Nah, ini ceritakan kegiatan kamu sebelumnya sehingga kamu berhak mendapat beasiswa tersebut. Kemudian mungkin teman-teman pernah ikut olimpiade apa ya, matematika atau komputer, sehingga teman-teman penasaran nih, ingin perdalam ilmu tersebut. Nah, makanya teman-teman butuh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di bidang tersebut. Dia samakan tujuan mendaftar dengan tujuan memberi beasiswa. Nah, perlu diingat lagi nih, segala sesuatu pasti ada tujuannya, termasuk pemberi beasiswa. Nah, maka teman-teman ketika membuat letter of intent, menulis esai itu, coba searahkan tujuannya gitu. Nah, karena siapa lagi yang akan mencapai tujuan tersebut kalau bukan kita selaku penerima beasiswa. Nah, perhatikan untuk tulisan dan tata bahasa. Mungkin bisa dikoreksi ke guru bahasa Inggrisnya. Udah betul nggak sih Bu ini letter of intent essay yang telah saya buat gitu. Supaya menjadi nilai plus kalau misalnya nilai essay-nya tulisan atau essay kita bagus. Nah, itu dia, ini khusus untuk beasiswa. Nah, kemudian seleksi wawancara juga untuk beasiswa ya. Nah, persiapkan jawaban dan pertanyaan sering muncul, latih bicara bahasa Inggris di depan cermin, kenali diri, minat, bakat, cita-cita, kegiatan yang pernah diikuti, penghargaan pernah diraih, karena biasanya interview atau wawancara itu nggak jauh-jauh dari apa yang pernah kita lakukan tentang diri kita sendiri. Kemudian datang lebih awal, berpakaiannya rapi, berdoa sebelum memulai wawancara, sopan santun dalam bersikap dan berbicara, dengarkan dengan baik pertanyaan dan jawab dengan benar. Nah, itu dia teman-teman. Kalau Cindy sendiri nih, saya sendiri, itu kemarin karena wawancaranya pindah tempat, yang pertamanya itu di Jakarta, tapi karena samaan nih jadwalnya sama jadwal SBMPTN, saya minta undur, dikasih sama pihak beasiswanya, tapi di kota lain gitu. Nah, sehingga nama saya terletak di paling bawah di daftar tersebut. Kali paling bawah, udah paling sore, udah gimana ya, mungkin udah berkurang ya excited-nya, semangatnya gitu. Nah, jadi agak gimana gitu, mungkin tidak perlu teman-teman tiru ya, ini untuk dihindari agak berleha-leha gitu keluar ruangan, kemudian sehingga datangnya telat. Nah, jadi teman-teman nggak perlu panik nih, nggak perlu panik, tetap masuk, berdoa, tetap masuk, tetap sopan, minta maaf kalau misalnya datangnya telat, kemudian masuk, kemudian kalau disuruh duduk baru duduk, dengarkan pertanyaan dengan baik, baru dijawab. Nah, itu mungkin sedikit cerita dari Cindy. Oke, tahapan jalur mandiri nih, jalur mandiri. Saya tidak masalah ya mau beasiswa atau mandiri, karena nanti bisa nyusul tuh gitu. Mungkin tahun pertama mandiri dulu, keberangkatannya mandiri dulu, nanti tahun keduanya bisa diusahakan untuk daftar beasiswa. Mengikuti ujian IELTS. Ujian IELTS ini seperti SBMPTN, tapi khusus untuk mahasiswa asing yang daftar ke Turki. Apa aja, yaitu tersedia di Jakarta biasanya. Kemudian kapan tuh bulan April, biayanya kalau kemarin-kemarin tuh 400 ribuan. Kemudian ada 80 butir soal, waktu kerjaan 120 menit. Apa aja sih soal yang masuk? Nah, 35% itu matematika, 15% geometri, dan 50% itu IQ. Nah, ini tahapan jalur mandiri. Kemudian melalui pengiriman berkas. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi ya, ada beberapa universitas yang dia langsung menerima membuka pendaftaran melalui seleksi berkas tanpa ujian IELTS. Kemudian ijazah, biasanya apa aja yang diminta itu kayak ijazah SKHU diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah, lalu
kirim filenya melalui email atau dengan bantuan teman yang udah kuliah ke Turki. Nah, itu dia teman-teman, pentingnya membangun jaringan gitu. Jadi kalau udah teman-temannya di Turki, tinggal minta tolong sama temannya, itu bisa lebih mudah lagi. Kemudian, nah ini, maupun jalurnya beasiswa atau mandiri, nah kalau sedang menunggu pengumuman, jangan lupa berdoa. Perbanyak doa dan minta doa ya dari orang sekitar. Karena apa? Karena usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha adalah sia-sia. Nah, catatannya, dalam keadaan apapun jangan lupa berdoa karena pertolongannya datang dalam bentuk yang tidak terduga. Karena saya pribadi juga itu ya, karena gimana ya, kayak ketemu guru, ketemu bahkan sampai kayak penjaga sekolah, tukang kebun sekolah itu juga kayak, gimana sih ini udah lulus beasiswanya, mohon doa ya Pak, kayak mohon doa ya Pak, supaya bisa lulus kalau misalnya jalannya di sana. Nah, ini dia. Setelah tahap-tahap tersebut, udah menunggu pengumuman, kalau udah lulus ya, masuk ke tahap selanjutnya itu persiapan keberangkatan, kedatangan. Nah, ini dia. Persiapan keberangkatan, agar tidak lupa, catat agar tidak lupa catat barang-barang yang mau dibawa nih. Kemudian perkirakan beratnya, jangan sampai melebihi berat bagasi yang tersedia, karena teman-teman juga akan repot. Apalagi untuk perangkatan pertama, itu mungkin bisa diminimalisasi dulu barang-barangnya. Kemudian mengurus paspor dan visa, legalisasi dokumen, dan persiapan keberangkatan. Nah, semua dokumen seperti ijazah, transkrip, surat keterangan kesehatan, itu dilegalisasi. Mulai dari Kementerian Kemenkumham, kemudian ada Kemenlu, kemudian ke kedutaan. Nah, itu dia mengurus paspor, visa, baru persiapan keberangkatan. Kemudian kedatangan nih. Kedatangan mengurus resident permit, biasanya itu mengurus seperti izin tinggal di Turki. Kalau disebutnya itu ikamet. Nah, itu. Kemudian atau kimlik, tanda pengenal kita di Turki. Nah, kemudian penyetaraan ijazah nih, dan klik untuk registrasi di kampus. Nah, jadi gunanya legalisasi dokumen-dokumen tadi, teman-teman, untuk membuat penyetaraan ijazah tadi. Kemudian mengikuti kelas persiapan bahasa Tomer, itu biasanya kurang lebih 1 tahun, kan sampai sisa tahun, mungkin 8 bulanan. Nah, baru setelah datang di kampus, kita kuliah. Nah, ini dia. Oke, kira-kira teman-teman udah kebayang lah ya gimana proses daftarnya, kemudian alur-alurnya bagaimana sehingga sampai ke Turki. Mungkin agak ribet, masih bingung atau gimana. Nah, ini ada solusi terbaik ya untuk kuliah ke Turki, yaitu Anadolu Academy. Teman-teman bisa cek linknya. Sekarang kita ada program yaitu kuliah ke Turki namanya. Apa itu kuliah ke Turki? Kuliah ke Turki adalah program pendampingan super lengkap dari A sampai Z. Dari teman-teman bilang ada visa, kemudian legalisasi dokumen, kemudian tiket, dan klik sampai persiapan kayak persiapan Tomer, kemudian tempat tinggal. Nah, itu ada di kuliah ke Turki, teman-teman. Nah, program pendampingan super lengkap dari A sampai Z untuk persiapan kuliah di Turki, jalur mandiri hingga diterima di kampus unggulan dengan fasilitas layanan terlengkap, biaya studi paling ekonomis, dan pendampingan sampai calon mahasiswa tersebut mulai kuliahnya dengan kualitas pembelajaran yang bermutu, aman dan nyaman. Nah, jadi di kuliah ke Turki ini teman-teman nanti akan didaftarkan di 10 universitas top di Turki. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih, nanti aku ditaruh di mana ya, nanti aku taruh di kota kecil, di kota yang nggak ada penduduk asal-asal diterima, nggak, karena kuliah ke Turki ini sudah terjamin, teman-teman. Nah, teman-teman yang butuh link ini teman-teman bisa cek di sini, kemudian nanti masih ada diskon 75%, menggunakan kupon Denizli. Nah, ini belum ketulis nih, kira-kira ini. Nah, oke, see you on top, teman-teman semua. Oke, kira-kira itu Bang Adi penyampaian dari Cindy. Oke, banyak kata, salah kata, kembalikan kepada moderator.
Oke. Ini Cindy stop share screen aja apa ya Bang? Oke, boleh di close dulu mungkin share screen-nya biar Close kehapus itu coret-coretan teman-teman. Oke, terima kasih banyak ini Kak Cindy atas penyampaian materi yang sungguh sangat luar biasa, sehingga mungkin dari beberapa teman-teman sudah punya gambaran ya terkait yang ingin kuliah ke Turki. Jadi teman-teman sudah punya persiapan apa-apa yang perlu dipersiapkan. Nah, mungkin teman-teman yang masih kesulitan ya atau masih dalam kebingungan, kalau belum mengerti hal-hal yang harus disiapkan untuk kuliah ke Turki, teman-teman bisa itu ikut daftar program kuliah ke Turki dari Anadolu Academy. Nah, teman-teman yang daftar dari link afiliasinya Kak Cindy, teman-teman akan mendapatkan diskon 75%. Nah, jangan lupa nanti masukkan kode kuponnya ya. Nah, mungkin untuk sesi selanjutnya, kita akan coba buka sesi tanya jawab. Nah, ini cukup sangat banyak ya pertanyaannya masuk dari teman-teman Indonesia. Ini membuktikan bahwa antusias teman-teman, semangat teman-teman yang ingin kuliah ke Turki ini sangat luar biasa ya. Nah, mungkin kita doakan teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini suatu saat nanti bisa berkesempatan kuliah ke Turki, baik itu yang jalur beasiswa maupun jalur mandiri. Nah, ini saya akan coba buka sesi pertama dengan 3 pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama itu pertanyaan dari Amanda, asal sekolah dari SMK Kesehatan Jakarta, asal kota Jakarta. Pertanyaannya, jurusan apakah yang paling menonjol di Turki? Kemudian pertanyaan dari Meliai Aulia Ayu Rahma, sekolah di SMK N1 Purwosari, asal Bojonegoro, Jawa Timur. Pertanyaannya, setelah lulus SMA, apakah bisa mendapat beasiswa? Mohon dijelaskan mengenai beasiswanya. Nah, ini pertanyaan yang ketiga dari Yanti, yang saat ini sedang sekolah di SMK Budi Bakti Utama, asal kota Bandung. Pertanyaannya, apakah ada tes masuk untuk kuliah ke Turki seperti SBMPTN? Nah, mungkin untuk sesi pertama ini, Kak Siti boleh Lagi di bisa toko. dibantu Lagi dijelaskan toko telepon dari ibu pertanyaan teman-teman. Silahkan. Oke. Terima kasih banyak Bang Adi. Oke. Mungkin pertanyaan yang kedua dan ketiga tuh udah kejawab ya, Bang. Oke, kita mulai yang pertanyaan pertama nih. Jurusannya menonjol. Apa ya jurusannya menonjol? Kalau kita googling nih, ada sekitar 5-an ya yang menjadi favorit teman-teman di teman-teman internasional yang kuliah di Turki. Tapi itu yang paling menonjolnya ya apa ya? Kalau nggak salah nih tadi yang sedih baca ya, itu kayak bioengineering atau bioteknologi. Kayak teknologi, kalau di Indonesia kan itu masih jarang banget ya teman-teman. Kayak balingan yang ada tuh kayak MIPA apa ya, biologi murni. Nah, di sini itu kayak biomedical, bioengineering. Nah, itu cukup favorit. Bahkan waktu itu sini pernah di kelas Tomer, kita isinya 20 orang dan 50% apa atau 50% itu anak-anak biomedical semuanya gitu. Itu sih teman-teman, tapi yang lain juga nggak kalah keren kayak kayak kita pelajar Indonesia nih, itu rata-rata udah kayak mulai lengkap apa ya, kayak kedokteran ada, pendidikan ada, teknik ada, apalagi ilmu kayak HI, kemudian ilmu politik, ekonomi, itu ada. Kita kayak di Turki itu dikelompok-kelompokin per jurusan, kayak ada namanya puspittur pendidikan, mungkin puspittur teknik. Nah, di situ kita bisa berbagi informasi apa ya, diskusi sama jurusan, nah namanya. Mungkin itu teman-teman. Untuk pertanyaan nomor 1 semoga menjawab ya, Bang Adi. Nah, kemudian nomor 2 apa tadi? Mohon maaf Bang, aku lupa. Nomor 2. Pertanyaan kedua saya coba baca kembali ya. Ini Iya. pertanyaan kedua ini berkaitan tentang mana ya? Oh, ini udah banyak sekali. Pertanyaannya numpuk ya. Saya coba baca. Iya. Tadi pertanyaannya cara apa ya? Mana ya? Bentar ya.
ini terkait tentang ini seleksi ataupun cara mendaftar di kampus di Turki, apakah menggunakan tes SBMPTN kalau nggak salah satu pertanyaannya. Mungkin bisa Gitu. dibantu dijelaskan dulu untuk pertanyaan itu. Nah, seperti yang Cindy bilang tadi ya teman-teman, di Turki itu ada istilah kayak ujian YOS. Nah, itu tuh kayak ujian SBMPTN-nya Indo, tapi untuk mahasiswa internasional yang mau daftar di Turki. Nah, biasanya tuh dibuka di Jakarta biasanya buka ujiannya. Nah, itu kira-kira kalau untuk ujian mandiri. Nah, kira-kira gitu Bang Adi. Ada di Turki berarti jawabannya. Namanya YOS. Iya, betul. Mm-mm. Oke, itu ya teman-teman. Jadi mungkin saya akan coba sedikit membantu menjawab dari pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh Kak Cindy. Jadi sebenarnya salah satu jurusan yang sangat menarik untuk teman-teman ikuti di Turki itu salah satunya jurusan ini ya, robotika ya. Terutama berkaitan tentang ini, industri militer. Nah, saat ini kan Turki juga salah satu lagi galak-galaknya ya, lagi optimis-optimisnya untuk membangun industri militer, salah satunya industri robotika yang berkaitan tentang drone, kemudian juga tank, kapal selam. Nah, Turki juga lagi gencar-gencarnya untuk memproduksi hal-hal seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang punya ketertarikan ya dengan dunia robotika atau dunia industri militer. Nah, teman-teman bisa itu daftar atau cari jurusan yang berkaitan tentang industri ataupun tentang sistem robotika di Turki. Nah, seperti yang sudah Kak Cindy jelaskan, di Turki juga jurusan pertanian ini juga cukup bagus ya. Ada beberapa kota seperti di mana ya? Kalau nggak salah itu saya lupa. Yang jelas ada beberapa kampus di Turki itu ya sangat recommended sekali kalau teman-teman ingin belajar pertanian. Cuma pertanian di Turki itu ya pertanian ini ya. Pertanian itu bukan lebih ke sawah ya, bukan ke padi ya. Tapi pertaniannya lebih ke teknologinya gitu kan. Nah, mungkin secara melihat kondisi geografis Turki itu kan sangat cocok ditanami dengan jagung ya, salah satunya ya, yang sangat populer di Turki itu. Jadi kalau sudah musim jagung di Turki itu sangat murah sekali. Nah, seperti itu mungkin. Nah, kemudian selain jagung kan, selain makanan pokok juga Turki banyak produksi pertanian sayur-sayuran. Nah, kalau semangka di Turki itu sangat murah ya, kalau menurut saya dibandingkan Indonesia. Saking murah itu ya kita teman-teman tuh nggak punya harga gitu kan. Per kilo yang itu sampai ya murah sekali lah pokoknya dibandingkan dengan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa teknologi pertanian di Turki itu cukup bagus. Hasilnya mereka itu berlimpah dengan hasil-hasil pertanian dan sayur-sayurannya seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian juga ada jurusan filsafat ya. Filsafat keislaman ya, teman-teman. Filsafat keislaman. Jadi teman-teman yang punya ketertarikan dengan sejarah-sejarah Islam atau filsafat-filsafat Islam, maka Turki salah satu negara yang recommended kalau teman-teman ingin mempelajari sejarah Islam lebih lengkap ya, lebih lengkap, kemudian ingin mempelajari filsafat-filsafat Islam seperti itu. Nah, itu untuk membantu menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang ingin kuliah ke Turki, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Cindy, jadi ada beberapa jalur beasiswa gitu kan. Jadi Turki itu ada jalur beasiswa dari YTB, TDP. Nah, cuma kan kalau jalur beasiswa itu kan kuotanya sangat terbatas ya. Bahkan kalau per negara itu ya mungkin nggak nyampe 100 orang ya yang diterima gitu kan. Nah, kalau nggak salah pun beberapa tahun itu mereka hanya menerima untuk Indonesia itu nggak nyampe 50 orang per tahunnya. Nah, kalau teman-teman ingin kuliah Turki kan sangat terbatas kalau yang ingin kuliah jalur beasiswa. Nah, makanya gitu kan ada beberapa kesempatan teman-teman yang bisa ikuti dengan mendaftar jalur beasiswa jalur mandiri gitu kan. Jalur mandiri. Jadi kalau jalur mandiri itu ada beberapa tes. Baik itu tes berkas saja, jadi teman-teman hanya di tes berkasnya saja. Ada yang tesnya menggunakan dengan SAT ataupun YOS. Nah, maka dari itulah sebenarnya Anadolu Academy itu hadir untuk membuat program untuk memudahkan teman-teman yang ingin kuliah ke Turki jalur mandiri tanpa ribet. Nah, jadi seluruh fasilitas kita berikan. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja prosedur dan persyaratan yang kita minta. Jadi kita urus semua persyaratan teman-teman. Jadi teman-teman tinggal menerima hasil kelulusan di kampus-kampus yang sudah teman-teman pilih seperti itu.
Nah, saya akan coba membacakan atau akan membuka sesi pertanyaan yang kedua. Jadi ada 3 pertanyaan yang saya pilih. Pertanyaan yang pertama itu, nah ini dari Jundilah Arkan yang saat ini sedang sekolah di MAN 1 Mandaling, Natal. Asal kota Payabungan. Nah, detail pertanyaannya, cara mendaftar kampus ke Turki itu kemana ya? Nah, mungkin ini lebih ke link atau website kalau yang ingin mendaftar kampus. Atau kalau yang ingin daftar kuliah ke Turki bisa dengan Anadolu Academy. Ada di adikmu, ada kan HP adikmu, ada tulisan. Oke, pertanyaan yang kedua itu dari Rivaludin yang saat ini sedang sekolah di SMK 1 Leuliang, asal kota Bogor, Jawa Barat. Detail pertanyaan, untuk bisa keterima beasiswa harus dapat LOA dulu atau gimana prosedurnya? Nah, ini yang pertanyaan yang ketiga itu dari Rela Haspiranza yang saat ini sedang sekolah atau kuliah di UIN Suska Riau, asal kota Pekanbaru. Detail pertanyaan, apa motivasi kakak hingga bisa kuliah ke Turki? Nah, mungkin Kak Cindy bisa dibantu terkait tentang pertanyaan dari teman-teman kita. Oke. Apa ya? Cara daftar kuliah ke Turki, daftar ke universitasnya. Itu mungkin teman-teman bisa searching dulu mau masuk ke universitas apa. Itu biasanya keluar ya websitenya gitu. Tapi kalau ya agak susah juga sih karena beda bahasa gitu kan. Nah, untuk mudahnya teman-teman bisa daftar Anadolu Academy. Di situ udah lengkap banget ya Bang Adi. Mau Iya, betul. universitas yang mana, universitas apa ya, masih bingung biasanya. Teman-teman bisa konsultasi mau jurusan apa, kemudian universitas yang cocok yang mana, yang lebih recommended di mana. Nah, biasanya bisa langsung Anadolu Academy gitu. Nah, kemudian LOA dulu atau bagaimana? Nah, jadi kita daftar nih. Kita dinyatakan lulus, baru dapat letter of accept. Ya gitu, baru dapat LOA-nya. Nah, jadi alurnya gitu ya teman-teman, bukan dapat surat penerimaan dulu baru lulus dulu dapat surat penerimaan. Nah, itu. Kemudian motivasi Cindy daftar ke Turki. Apa ya? Kalau Cindy dulu sih sebenarnya nih bukan perkara kan. Cindy sebenarnya dulu kayak belum ada niatan ya untuk kuliah keluar gitu. Lebih ke mencoba, tapi mencoba di sini bukan seperti momo orang di luar ya yang daftar beasiswa, yang daftar yang lulus yang coba-coba gitu, yang serius nggak lulus, bukan gitu, bukan itu. Gimana? Ya sini mencoba, tapi mencobanya itu serius gitu. Kita mencoba daftar sama teman-teman yang niat banget nih daftar juga, nah sini coba-coba daftar juga gitu. Tapi ketika orang memasukkan CV, itu sini masukin CV juga, tapi nggak sembarangan gitu. Dibaik-baikin juga CV-nya gitu, buatnya baik juga, terus kayak letter of intent-nya dipikirin juga gimana konsepnya, kemudian universitas yang dipilih apa aja dipikirin juga di mananya gitu, bukan sembarang juga. Ya lebih ke itu sih sebenarnya, mencoba-coba manfaatkan peluang, karena kita tahu ya teman-teman, kayak daftar di Indonesia SBMPTN susah banget gitu, cuma 12% yang diterima gitu, belum lagi daftar lulus mandiri juga kecil banget kemungkinannya, enggak lebih besar sih, tapi masih banyak yang keterima juga gitu kan. Ataupun kayak daftar di universitas, apalagi daftar kedinasan gitu kan, makin kecil ke peluangnya gitu. Nah, makanya coba keluar gitu kan. Lebih ke manfaatkan peluang sih sebenarnya gitu, dan alhamdulillah rezekinya di sini. Gitu. Dan baru tahu ternyata Turki seistimewa itu teman-teman gitu. Kayak pas datang di sini kan, ya Allah, Masya Allah ya gitu, ternyata Turki istimewa banget gitu. Mulai dari budaya mereka, kemudian kayak letaknya di dua benua kemudian apalagi kalau kita ke Istanbul itu mungkin teman-teman kayak sepanjang jalan kayak Masya Allah kayak bagus banget ya Turki gitu. Kualitas pendidikannya juga bagus banget gitu, kayak Allah bersyukurlah alhamdulillah, walaupun coba-coba ya Allah beri jalan yang terbaik lah gitu. Itu sih teman-teman motivasinya. Mungkin itu Bang. Terima kasih atas jawabannya Kak Cindy.
Oke, untuk sesi selanjutnya saya akan bacakan kembali 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan dari L. British Niviona yang saat ini sedang sekolah di SMA 7 Kota Kediri. Asal Kota Kediri dari Jawa Timur. Nah, pertanyaannya, universitas yang bagus untuk jurusan kedokteran hewan, apakah ada, Kak? Kemudian pertanyaan yang kedua, ini dari bentar ya. Ini dari Syahdah Nur Sandramurti yang saat ini sedang sekolah di SMA 2 Ciamis, asal kota Ciamis. Nah, pertanyaannya, aku lagi ngejar biaya murah di Turki. Nah, ada rekomen nggak buat kedokteran di Turki di mana dan tempat yang murah dan terus tempat yang aman kuliah kedokteran di Turki? Oke, itu ya teman-teman. Pertanyaannya dari Syahda. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini dari Artika Risma. Saat ini sedang sekolah di SMP Negeri 1 Karangjati, asal kota Ngawi. Nah, pertanyaannya, bisa masuk kuliah ke Turki, lihat informasi beasiswa dari mana? Dan saat mau berangkat harus melakukan apa saja? Nah, itu mungkin sesi pertanyaan yang ketiga ini ada 3 pertanyaan yang mungkin bisa Kak Cindy bantu jawab. Oke, Cindy bantu jawab ya. Kalau untuk kedokteran hewan, nah sebenarnya di PPT itu Cindy selipkan link teman-teman, link universitas terbaik dan jurusan terbaik. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya, jurusan kedokteran hewan. Nah, kalau misalnya itu dalam bahasa Turki, mungkin bisa ditranslate halaman webnya dalam bahasa Indonesia. Nah, itu karena ini bukan jurusan sini juga ya teman-teman, bukan fakultas ini, jadi agak kurang gimana gitu. Mungkin Bang Adi nanti bisa bantu jawab juga. Yeah. Nah, yang ketiga, mungkin yang kedua saya lupa Bang, yang ketiga, tahu informasi beasiswa dari mana, kemudian ada syarat apa untuk mau berangkat. Nah, jadi kami di Sumbar, itu ada namanya Ikatan Pelajar Minang Internasional. Nah, jadi ada kakak senior yang udah daftar beasiswa ITB, kemudian dia kasih link ke kita gitu. Nah, dari disitulah kira-kira Sidi pribadi dapat link ya teman-teman untuk daftar beasiswa ini. Nah, gitu. Jadi asal muasalnya ya dari kakak tingkat juga, dari ikut seminar mereka juga gitu. Kemudian syarat untuk berangkat, kalau dulu sih enggak, tahun 2019 pas ini berangkat itu enggak seribet sekarang ya teman-teman. Kalau sekarang mah masa pandemi agak ribet ya, ada vaksin atau apa, tes corona. Kita enggak ada sih, kayak cuma visa, paspor, itu aja sih teman-teman. Udah, jangan bawa barang yang aneh-aneh aja udah gitu. Aman insya Allah masuk Turki. Yang kedua, mohon maaf Bang Adi, lupa lagi nih. Pertanyaannya ini terkait tentang rekomendasi kampus untuk kedokteran. Mungkin dari tempat murah, nah dari lokasi aman. Lokasi aman apa ya? Kalau lokasi aman juga kurang tahu ya kayak apa. Tapi kalau kotanya pelajar nih kayak di Konya, itu kita ada kakak senior di sana, transportasinya murah. Beliau apa ya, di Najibatin Erbakan apa ya, di kota Konya juga bagus sih kayaknya di situ Bang. Yeah. Mungkin kayak di Istanbul Ankara itu udah terjamin juga sih kualitasnya. Nah, kota Konya ini dia nggak sebesar apa ya, disebutnya kota pelajar teman-teman, kayak Jogjanya Indonesia mungkin ya. Nah, di situ biaya mulai apa ya, biaya hidup terjangkau lah gitu. Terbukti dari transportasinya itu untuk ya Banji pelajar itu gratis. Itu sih Bang informasi yang didapat. Mungkin Madi bisa tambahkan ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Cindy atas jawabannya. Jadi saya ingin sedikit menambahkan terkait tentang jawaban untuk 3 pertanyaan tadi. Sebenarnya salah satu kampus terbaik untuk jurusan kedokteran di Turki itu letaknya itu di kota Ankara. Namanya itu HCTV University. Jadi HCTV University itu dia terkenal dengan jurusan kedokterannya nomor 1 di Turki. Nah, dari segi pembiayaan pun sebenarnya ya mungkin sebenarnya lebih murah kalau dibandingkan dengan Indonesia. Nah, seperti itu. Kualitasnya pun insya Allah ya, karena beberapa
beberapa guru besarnya ya, kalau nggak salah, pernah mendapatkan hadiah Nobel. Masya Allah. Saya lupa namanya gitu kan. Tapi teman-teman bisa searching gitu kan. Guru besar dari HCTV University yang mendapatkan hadiah Nobel atas penemuannya. Ini salah satu menunjukkan bahwa HCTV University itu memang kualitas untuk jurusan kedokterannya itu sangat bagus. Nah, kalau teman-teman yang ingin kuliah hubungan internasional, HCTV University juga sangat recommended kalau teman-teman ingin kuliah jurusan hubungan internasional. Termasuk juga sebenarnya jurusan yang bersifat sains. Tapi kalau untuk sains tuh atau teknik itu secara mayoritas itu kalau yang terbaik di Turki itu juga di Ankara sebenarnya. Itu di METU ya, kalau nggak salah ya, Cindy. Iya, Metu. Nah, METU itu ibaratnya ITB-nya Indonesia gitu, seperti itu. Nah, METU itu ya dia terkenal dengan jurusan-jurusan tekniknya ya, yang sangat bagus kualitasnya gitu kan. Secara infrastruktur juga memadai. Nah, secara pendanaan pun ya mungkin hampir mirip dengan biaya di Indonesia. Bahkan ada beberapa jurusan itu lebih murah dibandingkan jurusan teknik yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, ini untuk menjawab terkait tentang jurusan kedokteran. Nah, berkaitan tentang informasi beasiswa sebenarnya sangat simpel, teman-teman. Teman-teman bagaimana cara mendapatkan informasi terupdate ketika ada pembukaan beasiswa? Nah, teman-teman salah satunya cukup aja follow media sosialnya Anadolu Academy atau join di grup-grupnya Anadolu Academy, karena kita akan update informasi ketika ada program-program beasiswa atau program-program event menarik lainnya di Turki. Jadi teman-teman jangan khawatir ya ketinggalan informasi selama teman-teman follow media sosialnya Anadolu Academy atau sudah join di grup-grupnya kita. Kita pun akan mengadakan salah satunya event webinar ini kan salah satunya tujuannya untuk mengedukasi atau mentransfer informasi kepada teman-teman supaya teman-teman Indonesia update gitu kan terkait tentang perkembangan studi maupun kuliah di Turki seperti itu. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, alangkah lebih bagus teman-teman tergabung di jaringan organisasi di setiap daerahnya masing-masing seperti Kak Cindy itu kan organisasi Minang Internasional. Nah, itu kan biasanya juga alumni sering ini ya, transfer informasi kan kepada adik-adiknya. Banyak hal sebenarnya, tapi yang sangat simpel itu ya teman-teman cukup follow aja media sosialnya Anadolu Academy misalnya gitu kan. Kalau teman-teman masih belum ada organisasi di daerahnya seperti itu. Kalau saya sendiri kan tidak tergabung di Indonesia daerah, tapi saya mendapatkan informasi-informasi itu ya dengan mencarinya di internet, salah satunya searching ataupun meng-follow akun-akun yang memberikan informasi seperti itu. Oke, akan kita bacakan kembali untuk sesi pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini mungkin karena sudah hampir sejam lebih, mungkin ini adalah sesi yang terakhir ya. Jadi sesi yang terakhir ini saya akan coba bacakan 3 pertanyaan yang akan saya pilih. Nah, ini pertanyaan dari Anugrah Azhari yang saat ini sedang sekolah di MA Wahid Hasim Yogyakarta. Asal kota Trenggalek. Nah, pertanyaannya, apakah pada saat daftar beasiswa jurusannya ditentukan beasiswanya apakah kita milih sendiri? Apakah bisa melampirkan sertifikat webinar misalnya sebagai peserta, dan bagaimana daftar seleksi beasiswanya? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, nah ini dari Dewi Yuliani yang saat ini sedang kuliah di IAIN Pekalongan, asal kota Pekalongan. Nah, pertanyaannya yaitu, apakah ada nilai minimum beasiswa kuliah di Turki? Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Ini pertanyaan dari Nadia, asal dari Semarang. Saya ingin mendaftar 3 beasiswa bulan ini. 2 tidak lolos dan 1 lolos berkas. Namun saya ingin jaga-jaga untuk mencari beasiswa lain. Untuk tahun ini bisa tidak ya? Saya mencari Tomer dulu yang beasiswa. Jika ada agen Turki, Tomer beasiswa, kuliah beasiswa lagi, tolong apakah? Nah, jadi intinya adik kita ini
pengen mendaftar beasiswa di Turki tahun ini, apakah ada informasi program beasiswa yang lagi dibuka di Turki? Nah, mungkin dia pengen juga punya rekomendasi untuk lembaga yang memberikan fasilitas berupa pengajaran bahasa Turki. Nah, mungkin Kak Cindy bisa dibantu untuk 3 pertanyaan terakhir ini. Nah, untuk teman-teman yang pertanyaannya sudah masuk tapi belum sempat kita bacakan, teman-teman bisa tanyakan langsung ya atau DM ke Instagramnya Kak Cindy. Mungkin insya Allah jika Kak Cindy sempat, nanti akan Kak Cindy coba respon pertanyaannya, akan dibantu untuk dijawab. Nah, seperti itu ya. Kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti mungkin bisa di inbox Instagramnya Kak Cindy atau kirim email saja ke Kak Cindy. Soalnya Kak Cindy akan coba jawab satu persatu dari pertanyaan teman-teman yang belum sempat kita bacakan pada sesi webinar ini. Mungkin kepada Kak Cindy, kita persilakan untuk bantu dijawab 3 pertanyaan terakhir tadi. Oke, baik Bang Adi. Oke, jurusan ditentukan beasiswa atau kita. Jadi Suaranya masih kecil Kak Cindy. oke. Gimana? Bang Adi masih kecil? Iya, belum jelas Belum ya? suaranya. Atau speaker yang mungkin ada lagi bermasalah. Speakernya ya. Oke, sudah aman. Oke, sudah. Oke. Nah, jurusan ditentukan beasiswa atau kita. Nah, kalau Cindy ya, Cindy alhamdulillah award di beasiswa YTB, itu kita yang nentuin jurusannya, teman-teman. Kita yang nentuin jurusannya, kita yang nentuin univnya. Itu biasanya mereka nyediain 12 alternatif universitas. Nah, itu apa ya? Kayak 6 di kota besar, 6 di kota lainnya gitu. Nah, itu jadi kita yang nentuin ya, bukan univnya. Tapi pas wawancara itu biasanya mereka nanya lagi tuh, kamu kalau kita pindahin setuju nggak gitu. Nah, kalau kita setuju nanti kita bakalan dikasih surat, terus kita nanda tanganin surat itu gitu. Nah, biasanya gitu teman-teman, kita yang nentuin. Nanti pas kalau lulus wawancara ditanya lagi tuh boleh apa enggak mereka pindahin gitu. Nah, tuh. Kemudian nilai minimum beasiswa. Kalau untuk S1 jurusan selain kedokteran, selain kesehatan, itu biasanya mereka nerima minimum rata-rata minimum 70. Nah, itu rata-ratanya ya teman-teman, 70. Nah, untuk kedokteran atau kesehatan yang lainnya mungkin agak berat ya. Jadi mereka mintanya itu rata-ratanya 90. Nah, mungkin teman-teman bisa dipersiapkan lagi nih nilainya yang masih belum pas, mungkin bisa diperbaiki lagi. Nah, itu dia nilai minimum. Kalau misalnya untuk S2, S3 IP-nya berapa? Kalau nggak salah ya, itu kemarin rata-rata 7 juga lah, kalau nggak salah. Semoga membantu ya, teman-teman. Kemudian, apa ini yang terakhir? Daftar Tomer gitu ya, Bang, maksudnya? Sama ini, yang terakhir itu dia bertanya, apakah ada informasi pembukaan beasiswa untuk tahun ini? Sama mungkin rekomendasi lembaga untuk pengajaran bahasa Turki. Kalau untuk beasiswa tahun ini ya YTB, YTDV itu udah buka bulan Januari tahun kemarin, teman-teman. Awal tahun kemarin. Kemudian kalau biasanya tuh apa? Bulan Agustus tuh biasanya beasiswa Abdullah Gül University di kota Kayseri itu bukanya bulan Agustus biasanya. Nah, nanti kan itu ada di PPT, ada linknya. Nah, teman-teman bisa kunjungi. Kemudian Tomer dulu. Teman-teman bisa berangkat ke Turki ya, tanpa daftar universitas gitu. Cuma pergi Tomer dulu. Biasanya anak mandiri tuh kayak gitu, teman-teman. Mereka daftar Tomer dulu, belum tahu universitasnya di mana. Nah, mereka untuk tahun kedepannya baru mereka berjuang lagi nih di Turki. Mereka ikut daftar lagi tuh, seperti seleksi berkas atau ujian IELTS di Turki. Biasanya gitu. Ya, semoga membantu ya, teman-teman. Oke.
Nah, mungkin itu jawaban dari Cindy, Bang Adi. Kurang-kurang, mohon maaf ya teman-teman. Semoga membantu, ada hikmahnya pertemuan kali ini. Oke, silakan Bang Adi. Oke, terima kasih Kak Cindy. Oke, saya akan coba membantu ya sedikit terkait tentang pertanyaan teman-teman. Jadi terkait tentang teman-teman yang ingin kuliah ke Turki jalur beasiswa, salah satunya memilih jurusan kedokteran itu apa ya, minimal nilainya sangat berat ya. Karena teman-teman harus memiliki standar nilai yang cukup tinggi, ya minimal 90 lah, gitu kan. Salah satunya. Selain nilai ya juga tentu teman-teman akan dinilai dari aspek ini ya, prestasi akademiknya atau non akademiknya gitu kan. Kalau teman-teman cuma mengandalkan nilai saja, menurut saya itu tidak menjadi nilai tambahan di mata ini pihak ITB. Jadi alangkah lebih baiknya selain teman-teman juga memiliki nilai yang cukup memadai, tapi teman-teman juga punya prestasi yang bisa diunggulkan dibandingkan calon-calon penerima beasiswa yang lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian terkait tentang informasi beasiswa, sebenarnya untuk tahun ini hitungannya semua beasiswa itu sudah berakhir masa pendaftarannya. Mungkin ada beberapa kampus yang masih buka jalur beasiswa, tapi bukan dari pemerintah Turkinya, tapi dari pihak kampus yang masih membuka jalur beasiswa. Nah, kalau teman-teman yang ingin daftar beasiswa biasanya sekitar bulan Januari kalau nggak salah ya, YTB itu juga akan buka lagi pendaftaran beasiswa. Jadi teman-teman bisa ini persiapan diri untuk mengikuti seleksi beasiswa YTB di bulan Januari tahun depan. Jadi menurut saya ini adalah waktu yang bisa teman-teman manfaatkan sekitar 5 atau 6 bulan ini untuk persiapan mengikuti seleksi beasiswa YTB. Jadi pastikan teman-teman daftar YTB-nya nggak dekat-dekat hari ya. Jadi dari sekarang mungkin berkas-berkasnya sudah mulai dikumpulkan. Coba ikut lomba untuk menambah sertifikat prestasi dan pengalaman-pengalaman lainnya lah. Jadi ketika pembukaan YTB teman-teman sudah siap untuk ikut serta dalam seleksi penerimaan beasiswa YTB seperti itu. Nah, insya Allah mungkin dalam waktu dekat Anadolu Academy juga akan launching program ini, YTB Masterclass, yaitu kelas bimbingan online untuk teman-teman yang ingin persiapan mengikuti beasiswa YTB. Nah, untuk informasi lebih lanjut akan diinformasikan di akun-akun media sosialnya Anadolu Academy, seperti itu. Nah, mungkin sebagai penutup, saya persilakan mungkin kepada Kak Cindy untuk memberikan closing statement-nya ya, dalam sesi webinar kita kali ini. Nah, mungkin saya persilakan kepada Kak Cindy untuk bisa memberikan closing statement-nya terkait tentang materi webinar kita hari ini. Ya. See you on top semua teman-teman nih. Ada kurang lebih 300 yang ikutan ya, Masya Allah sekali. Jangan lupa doa, usaha, ikhtiar, tawakal, karena mungkin itu ya kunci dari perjuangan. Kalau misalnya jalannya di sana, alhamdulillah ketemu kita, itu jangan takut-takut untuk menghubungi Cindy, karena kita bakal jadi saudara nanti di sana gitu. Nah, kalau misalnya belum jalannya di sana, berarti ada jalan yang lebih indah yang Tuhan, yang Allah sediakan untuk teman-teman gitu. Nah, mungkin itu aja Bang singkatnya. Oke. Makasih banyak ya teman-teman semuanya udah ikutan webinar ini. Kak Cindy, mungkin untuk terkait tentang slide presentasi yang bagian ini informasi pendaftaran sama kontak itu bisa di-share screen lagi. Jadi teman-teman nanti mungkin nggak lupa kalau seandainya pengen lihat-lihat program kuliah ke Turki, mau lihatnya di bagian mana seperti itu. Oh iya. Ini udah kelihatan apa? Sudah kelihatan? Mungkin slide-nya yang digeser dulu. Oke, ini. Ini ya teman-teman, teman-teman bisa. Ya. Ini program Anadolu Academy yang lagi jalan nih teman-teman, kuliah ke Turki. Super lengkap ya, mulai dari A sampai Z. Nah, teman-teman bisa masuk nih daftar melalui link ini yang berminat daftar mandiri. Gunakan kupon Denizli untuk diskon 75%. Nggak masalah sih teman-teman mau berangkat ke Turkinya mandiri, nanti tahun depan usahakan dapat beasiswa.
Ini di slide sebelum Jadi, terakhir ya teman-teman. bagi teman-teman yang masih kebingungan, kesulitan gitu kan terkait tentang proses pendaftaran kuliah ke Turki jalur mandiri. Jadi teman-teman bisa ini ikut daftar program kuliah ke Turki yang saat ini sedang di-launching oleh Anadolu Academy. Insya Allah program ini sangat lengkap ya, sangat lengkap sehingga bisa membantu teman-teman untuk kuliah ke Turki dengan mudah. Dan kita pastikan teman-teman akan merasa nyaman dan aman ketika kuliah Turki dalam program kuliah ke Turki ini. Nah, bagi teman-teman yang daftar melalui link afiliasi yang diberikan oleh Kak Cindy ini dengan menggunakan kode kupon Denizri, teman-teman akan mendapatkan diskon 75%. Jadi cukup sangat murah gitu kan. Jadi dalam masa promo ini teman-teman akan mendapatkan diskon 75%. Silakan teman-teman manfaatkan kesempatan baik ini untuk daftar program kuliah ke Turki. Jadi ketika di tahun depan teman-teman sudah siap untuk berangkat ke Turki bersama dengan Anadolu Academy seperti itu. Nah, kalau teman-teman ada yang masih kebingungan, kesulitan untuk mendapatkan link afiliasinya, teman-teman bisa kontak nih ke Instagramnya Kak Cindy atau ke emailnya Kak Cindy. Kak Cindy akan memberikan link pendaftarannya sama kode kuponnya supaya teman-teman bisa mendapatkan diskon 75% dari program seperti itu. Nah, tidak terasa sesi webinar kita sudah berakhir. Nah, mungkin Kak Cindy, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, atas seluruh materi, sharing, dan informasinya yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan kepada teman-teman kita di Indonesia. Kita doakan semoga teman-teman yang hadir pada webinar ini mendapatkan kesempatan kuliah ke Turki. Minimal teman-teman memiliki kesempatan untuk bisa berangkat ke Turki, entah itu dalam rangka studi ataupun dalam rangka traveling atau yang lainnya. Nah, bagi teman-teman yang hadir pada webinar kali ini, silakan teman-teman buka layar Zoom-nya karena kita akan ada sesi dokumentasi. Silakan dibuka videonya. Kita akan ada sesi dokumentasi. Oke, saya beri kesempatannya 1 menit ya untuk sama-sama kita membuka layar Zoom-nya atau layar videonya. Ini teman-teman yang ikut ada grupnya kan Bang? Ada grupnya, betul. Ada grup WA-nya. Oke. Mau ngasih PPT-nya nanti Bang. Oke, siap. Supaya lebih mudah kan. Oke, sudah dibuka ya videonya. Saya hitung waktunya. Bentar. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas videonya, layar videonya. Akhirnya sesi dokumentasi kita sudah selesai. Terima kasih, Kak. Nah, jangan lupa teman-teman yang sudah hadir pada webinar kali ini untuk mengisi link absensi yang akan diberikan di grup WA peserta webinar. Jadi pastikan teman isi link absensinya sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat. Karena kita dari Anadolu Academy menerapkan kebijakan bagi teman-teman yang tidak hadir dalam sesi webinar hari ini, maka teman-teman tidak kita terbitkan sertifikatnya. Jadi sertifikat yang kita terbitkan khusus teman-teman yang hadir saja. Nah, caranya bagaimana kita bisa membuktikannya? Teman-teman harus mengisi link absensi yang akan kita berikan setelah sesi webinar ini berakhir di grup WA. Jadi tunggu ya informasinya terkait tentang link absensinya di grup WA-nya masing-masing. Nah, saya selaku moderator pada webinar kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama menemani teman-teman dalam webinar kali ini terdapat kekurangan dan kekhilafan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup webinar pada sore hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Ini atas kesulitannya. Kasih Kak Cindy. Semuanya dadah. Kak Cindy, assalamualaikum. Selamat. Terima kasih, Kak. Sama-sama.